Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kita akan fokus kepada bagian kedua, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kalau kita perhatikan, seringkali di dalam Alkitab kita akan melihat api. Ya. Ketika Tuhan menemui Musa, dia menemui di dalam semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Ini berbicara api. Di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29, firmanku adalah seperti api, dikatakan. Ya. Dan kalau kita lihat juga perjumpaan Musa dan atau bangsa Israel dengan Tuhan, di atas gunung Tuhan, Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai api dalam gempa dan sebagainya. Perjumpaan Tuhan dengan Elia juga di luar gua itu, Elia melihat juga api di sana. Ya. Jadi kita lihat bahwa api itu adalah hal yang sepertinya selalu mengikuti kemunculan kehadiran Tuhan. Ya. Dan di sini dikatakan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kita seringkali melihat, mendengar, merasakan bahwa ada pendeta-pendeta atau bahkan WL yang kita mungkin katakan, wah enak ya, semangat ya. Tapi seringkali juga kita mengatakan, kok sekarang suam ya. Nah, jadi kan sebenarnya penilaian kita pun tidak jauh dari api. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya api ini. Kita tidak cukup hanya diselamatkan. Ya. Diselamatkan, dibaharui roh kita. Para murid sudah diselamatkan, oh iya jelas. Mereka mengikut Yesus, mereka diselamatkan. Tetapi ternyata tidak cukup sampai di sana. Mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, mereka melihat lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Jadi kita lihat bahwa api kembali, api yang Tuhan ingin nampakkan di sini. Nah, sekarang kalau kita berbalik dalam kehidupan gereja, berbalik dalam kehidupan kita sendiri atau kebanyakan orang-orang yang kita kenal, apakah kita melihat api Tuhan ini? Bagaimana dengan kehadiran Tuhan yang dinyatakan di atas tiang awan dan tiang api? Dan itu berjalan selama 40 tahun. Tiang awan, tiang api. Kalau tidak ada tiang awan dan tiang api ini, bangsa Israel pasti mati. Pasti tersesat dan sebagainya. Reinhard Bonnke mengatakan begini, Baal, ya, dia kalau menyebut lalat itu Baal. Ya, Baal itu kan, ya kan, raja lalat. Lalat itu hanya akan hinggap di atas kompor yang tidak menyala apinya. Tetapi lalat tidak akan pernah hinggap di atas kompor yang apinya menyala. Kenapa banyak orang Kristen yang stres, yang putus asa, yang gagal,
yang bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena memang tidak ada api. Sehingga setan bisa dengan leluasa berbicara di dalam telinga rohaninya. Apa kamu hidup? Sana loncat aja, ya kan? Bahkan tidak lepas anak seorang pendeta pun bunuh diri. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada api. Tidak ada api. Dan bahkan kehidupan kekristenan itu akan ketahuan dengan jelas apakah seseorang itu apinya menyala atau berkurang atau bahkan sudah tidak ada apinya. Selamat, oh iya selamat. Kalau hanya selamat ya selamat. Iya kan? Tetapi yang lebih penting selama kita hidup di muka bumi ini adalah ketika kita memiliki api itu. Pelayan-pelayannya menjadi nyala api dikatakan. Seringkali kita mendengar kesaksian bahwa ketika seseorang dijamah Tuhan, ketika seseorang ditumpang tangan, mereka mengatakan, saya seperti terbakar. Ya kan? Berarti ada api yang diimpartasikan. Di sini jelas dikatakan, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya. Yeremia mengatakan, firman Tuhan itu di dalam tulang-tulangnya seperti api yang membakar. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, itu tidak bersemangat. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan berkata begini, aku tidak bisa pelayanan, aku sibuk, aku ini, aku ini. Orang yang menyala dengan api Tuhan, bahkan dia sendiri pun tidak bisa diam kok. Untuk tidak melayani, dia pasti akan cari pelayanan. Apa yang bisa dikerjakan? Apakah memenangkan jiwa, apakah memberi nasihat, apakah apapun itu yang bisa dikerjakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, untuk melayani, dia akan pasti lakukan. Tetapi ketika orang sudah tidak bersemangat dalam pelayanan, sering menolak pelayanan, tidak mau pelayanan. Jangan katakan pada saya, oh orang itu rendah hati. Oh tidak. Itu tidak benar. Yang benar adalah apinya sudah mulai redup. Apinya sudah mulai redup. Sebagai seorang pengkhotbah, saya bisa merasakan begini, ketika dekat dengan Tuhan dan Tuhan memberikan firman begitu banyak, ya sampai anggaplah beberapa tema terkumpul dan tidak ada pelayanan, itu seperti orang bingung. Itu seperti orang bingung. Itu firman itu bisa sepertinya berkeliling di dalam otak, di dalam jiwa, apapun juga. Itu kalau tidak dilepaskan, kita seperti bingung sendiri. Jadi tidak mungkin orang yang dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan api, itu akan menolak pelayanan. Akan menjauh dari pelayanan, akan mengurangi ibadah. Tidak mungkin. Ya. Kita akan semakin ketika kita mendekat pada Tuhan. Kita memiliki api Tuhan, kita memiliki firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Yang ada adalah kita ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu yang benar, kehidupan kerohanian yang benar. Ya. Anda akan tahu dengan pasti bahwa hidupmu benar adalah ketika engkau melihat harta dunia, segala sesuatu yang ada di dunia, sepertinya jauh tidak berharga dibandingkan Tuhanmu. Itu baru kerohanian kita ada dalam posisi yang benar. Tetapi kalau kita begitu mudahnya meninggalkan Tuhan, begitu mudahnya meninggalkan ibadah, saya mau katakan, Anda sedang tersesat. Oh iya, Anda tidak jauh
dari tempat yang seharusnya. Tetapi tidak jauh itu pun itu sudah tersesat. Kalau terus dilakukan, terus dilanjutkan, kesesatanmu akan semakin jauh. Anda tidak akan pernah tahu lagi posisi yang semula. Kalau Anda baca di dalam kitab Yeremia, itu firman yang paling keras dari Tuhan terhadap bangsa Israel. Terhadap nabi-nabi juga. Anda akan sering menemukan di beberapa perikop, kembalilah ke jalan yang semula. Kembalilah ke jalan yang semula. Kembalilah ke jalan yang semula. Ketika Anda tersesat, Anda tidak bisa kembali melewati jalan alternatif. Anda harus balik arah terlebih dahulu, kemudian sampai jalan di mana Anda tersesat itu, baru Anda mulai lagi dari sana. Itu namanya berbalik. Baca kitab Yeremia, Anda akan menemukan kembali. Berbaliklah, berbaliklah ke jalan yang semula, ke jalan yang semula. Selalu seperti itu. Ketika mereka tidak berbalik, maka mereka ada di dalam pembuangan 70 tahun. Itu sangat mengerikan. Ya, 70 tahun. Kalau kita berbicara 70 tahun, berarti, ya kalau kita mau ambil mudahnya, berarti kan seumur hidup kita akan ada dalam pembuangan. 70 tahun, itu kan umur rata-rata manusia berarti. Nah, kita lihat di sini, di dalam kitab 2 Timotius, pasal yang pertama, Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, kita lihat di sini ayat yang kelima. Timotius sungguh beruntung mempunyai nenek, mempunyai mama yang mempunyai iman yang tulus ya, kepada Tuhan. Dan Timotius mendapatkan warisan iman ini. Iman yang tulus. Kita semua sepakat, wow, Timotius beruntung. Sebagai orang beriman, harta yang paling berharga yang kita miliki dan kita bisa wariskan, itu adalah iman. Ya. Apa gunanya kita mewariskan harta dunia? Dan Yesus berkata, tetapi jiwamu binasa. Apa gunanya? Oleh karena itu warisan iman itu adalah warisan yang tertinggi, yang sangat luar biasa. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, dikatakan. Imanmu yang tulus ikhlas. Bukankah ini luar biasa? Ada bermacam-macam iman, tetapi iman yang tulus ikhlas, anggaplah iman yang murni. Wow, itu kan sangat luar biasa. Tidak semua orang mempunyai iman yang murni, iman yang tulus ikhlas. Tetapi Timotius memilikinya. Timotius memiliki keluarga yang beriman. Timotius memiliki mentor yang luar biasa, bapak rohani yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Timotius dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa juga. Tim dari Paulus. Ya, ada dokter Lukas segala macam. Ya. Jadi lihatlah Timotius, betapa luar biasanya.
dari garis keturunannya, dari iman yang dimilikinya, dari bapak rohaninya, dari tim yang mengelilinginya. Timotius adalah orang yang luar biasa. Iman yang tulus, ikhlas, iman yang murni. Bukankah sudah cukup? Tetapi ternyata menurut Paulus tidak cukup. Tidak cukup. Karena Paulus kemudian katakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ternyata Timotius masih butuh nyala api. Tidak cukup hanya iman. Kalau istilahnya bahkan Saul ketika berperang, dia mempunyai perisai untuk melindungi dirinya. Tetapi ternyata perisainya tidak diminyai dikatakan. Bukankah minyak selain berbicara pengurapan, minyak itu juga berbicara di mana nanti api akan menyala di sana. Sehingga perisai yang tidak diminyai itu akan tetap tembus. Dan perisai di dalam Alkitab berbicara iman. Iman tanpa api. Iman tanpa minyak. Tembus. Berapa banyak orang Kristen yang kena santet? Berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam sakit penyakit? Kenapa? Apakah mereka tidak punya iman? Punya. Tetapi perisai iman mereka tidak diminyaki. Tidak diolesi dengan pengurapan. Karena mereka tidak mengobarkan kembali juga manusia rohnya. Cukup dengan iman? Cukup. Anda sakit masuk surga, gitu kan? Artinya Anda sakit tidak akan sembuh kan? Dan Anda akan mati, Anda masuk surga. Kena santet, ya sudah sakit dengan santet dan mati karena santet. Anda masuk surga, puji Tuhan. Daripada tidak masuk surga. Tetapi bukankah itu akan mempermalukan Tuhan? Itu tidak akan pernah menjadi kesaksian. Hanya ketika kita menyalakan api Roh Kudus di dalam diri kita, baru kita akan menjadi kesaksian. Hanya ketika api dinyalakan, baru ada terang di tengah-tengah kegelapan. Oh, betapa pentingnya pewahyuan ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh di akhir zaman. Ternyata perisai iman tidak cukup. Tetap tembus. Dikatakan Saul mati karena perisainya tidak diminyai. Berapa banyak orang Kristen yang punya perisai iman, yang punya iman, tapi tidak diminyai. Berapa banyak kita menemukan orang Kristen, mungkin diri kita sendiri, mempunyai iman yang tulus, tetapi tidak berdaya. Kenapa? Karena tidak pernah dikobarkan. Tidak pernah dikobarkan. Bahkan lebih parah lagi. Berapa banyak orang Kristen yang mengetahui, mengerti firman. Tetapi ketika firman itu tidak dilakukan, Anda tidak akan pernah mengerti dahsyatnya firman yang Anda ketahui itu. Anda tahu kuasa dari doa, oh tahu firmannya jelas semuanya. Tapi ketika engkau tidak berdoa, engkau tidak akan pernah tahu dan mengalami kuasa dari doa itu. Engkau tahu bahwa memberi akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Tahu firmannya juga ayat-ayatnya jelas. Tetapi Anda tidak akan pernah tahu bagaimana kuasa menabur itu, memberi itu akan mendatangkan tuaian yang luar biasa. Anda tidak akan tahu. Itulah firman yang beda dengan pelajaran sejarah. Firman harus dilakukan. Firman harus dilakukan. Baru Anda akan tahu kuasa firman itu.
Firman harus dilakukan, baru Anda tahu bahwa firman itu tidak berdusta. Tapi kalau Anda tahu firman dan tidak melakukannya, sebenarnya dalam hati kita mengetahui firman yang dusta. Artinya apa? Tidak ada bukti. Karena bukti baru ada ketika engkau melakukannya. Ya. Bayangkan kalau Petrus mengatakan begini, Tuhan aku tahu, walaupun aku gagal, kalau engkau berfirman Tuhan, dan aku melakukannya, aku menebarkan jala. Kalau aku melakukannya, aku tahu, aku pasti nangkap ikan yang banyak. Loh kalau hanya berhenti sampai di sana, ini kan bohong namanya. Dan banyak orang Kristen yang seperti itu kan. Tetapi ketika Petrus menebarkan jalannya, baru dia mengetahui dengan pasti bahwa firman dari Tuhan Yesus itu ya dan amin, terbukti. Tapi kalau kita hanya aku percaya Tuhan, tetapi tidak melakukannya, firman itu tidak terbukti. Berapa banyak dari kita tidak pernah membuktikan tentang firman doa, firman kesembuhan, firman apapun juga. Kita hanya menjadi koleksi firman. Kita hanya suka berdebat. Ya. Yesus lebih besar daripada kuasa setan manapun juga. Tetapi ketika engkau tidak menghidupi ini, tidak melakukan keintiman dengan Tuhan, maka engkau akan melihat, tanda kutip, sepertinya setan jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena firman hanya bisa terbukti ketika ada seseorang yang melakukannya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Karena itulah, ya, iman itu baru permulaan. Karena itulah, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan. Kobarkan dengan apa? Dengan ibadah yang benar. Kobarkan dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan. Kobarkan dengan apa? Kobarkan dengan banyak berdoa. Kobarkan dengan apa? Deklarasi firman. Lakukan semua untuk mengobarkan manusia roh kita. Ya. Tidak cukup bangsa Israel hanya taat keluar dari Mesir dan berjalan melewati padang gurun. Tidak cukup. Harus ada tiang awan, tiang api di sana. Karena kalau tidak ada tiang api, kalau tidak ada api di padang gurun, mereka akan mati. Mereka akan tersesat. Demikian pula kehidupan kekristenan kita. Bahkan saya mau katakan bahwa banyak orang Kristen mati di dalam gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja tidak ada api Tuhan. Kita mengalami kematian. Gereja tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Kita hanya ngumpul di dalam gereja tanpa ada arah yang pasti. Kenapa? Karena tidak ada api. Tidak ada api. Sangat mengerikan. Tadi saya di WA oleh seseorang. Saya kok selalu gagal ya Sudah hampir habis semuanya. Saya hanya katakan begini, bertobat. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan dipulihkan. Jangan cari Tuhan karena ingin dipulihkan. Cari Tuhan sampai engkau mencintai Tuhan. Baru semuanya akan ditambahkan. Saya katakan bertobat dari okultisme. Kamu terlibat dengan jimat-jimat, dengan ramalan segala macam. Dan dia bilang, ya terima kasih.
coba saya lakukan. Banyak orang hanya ingin dipulihkan, tapi bertobatnya ini loh. Yang lebih penting bertobatnya. Banyak orang ingin harta bertambah. Tetapi yang terlebih penting bukan hartanya bertambah, tetapi Anda menemukan terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Banyak orang tidak peduli pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang penting aku diberkati terus bertambah keuangan. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Karena itulah kuperingatkan engkau. Kata kuperingatkan ini kan butuh perhatian yang keras kan. Ini sungguh-sungguh butuh perhatian. Kuperingatkan engkau. Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Sekarang di satu sisi banyak orang Kristen suka menerima nubuatan dengan penumpangan tangan. Tetapi sekarang juga banyak orang Kristen yang hidup dalam ketakutan tanda tanya. Aku ditumpang tangan oleh pendeta itu yang ternyata berzina. Kira-kira impartasi apa enggak ya rohnya padaku? Kalau tanya ke saya jawabannya jelas. Jelas. Bahwa di sini kalau Anda perhatikan ya di ayat yang lain juga. Timotius itu ditumpang tangan oleh Paulus dalam nubuatan Paulus juga. Timotius ditumpang tangan dan dinubuatin oleh para tua-tua. Artinya begini, Timotius tahu dengan jelas siapa dan kehidupannya bagaimana dari orang-orang yang akan menumpang tangan terhadapnya. Timotius tahu dengan jelas orang-orang yang akan bernubuat, kehidupan orang-orang yang akan bernubuat kepadanya. Karena bahkan dukun pun bisa istilahnya bernubuat. Ya kan, walaupun itu ramalan. Ya. Jadi hati-hati, bahkan Tuhan pun berkata, sekalipun ada nabi yang bernubuat dan nubuatan itu terjadi. Kalau kemudian nabi itu mengajarkan engkau untuk menyembah Allah yang lain, berarti nabi itu palsu. Sekarang mungkin kita tidak mengatakan sudah jangan sembah Yesus tapi sembah Allah, sembah Allah yang lain. Mungkin kita tidak mendengar ajaran seperti itu. Tetapi ini, bahwa ketika nubuatan itu mengalihkan kita dari keindahan, kemuliaan Tuhan kepada harta yang dinubuatkan akan datang pada kita, akan dilimpahkan pada kita. Ketika perhatian kita dialihkan kepada harta itu, kepada keduniawian itu, maka sebenarnya yang bernubuat kepada kita itu adalah nabi palsu. Sekalipun itu terjadi. Bahwa nubuatan sebenarnya adalah untuk mengobarkan manusia roh. 1 Korintus pasal 14 dikatakan, nubuatan itu adalah untuk membangun manusia roh kita. Ya, membangun, menegur, ya kan? Itu gunanya nubuatan. Jadi kita harus mengerti bahwa tujuan nubuatan adalah manusia roh. Bukan hal-hal duniawi. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Bahwa api di dalam kita itu akan terus menyala. Menyala dengan benar. Ketika kita ada di bawah mentor Bapak rohani yang benar. Dan setiap kita harus mempunyai
pimpinan rohani atau bapak rohani atau mentor. Ya. Seseorang berkata pada saya begini, saya dulu punya bapak rohani. Dulu bagus, tapi sekarang kok nyeleneh-nyeleneh ya Pak. Kalau dia mau mendoakan saya misalnya, katanya supaya roh Allah begitu leluasa, bisa leluasa menjamah dia. Walaupun tidak pakai video call. Dikatakan dianjurkan untuk telanjang. Loh, dalam nama Yesus. Dan dia lakukan, tetapi dia katakan pada saya kok sepertinya agak tidak enak ya setelah didoakan. Ya. Akhirnya minta doa ke saya. Ya. Jadi lihat di sini banyak yang aneh-aneh sekarang ini. Banyak yang aneh-aneh. Oleh karena itu ketika kita mau menentukan aku mau tunduk kepada hamba Tuhan ini, Anda harus tahu dengan benar kehidupan pribadi orang tersebut. Sehingga bukan roh yang lain yang akan diimpartasikan. Bayangkan di sini bahwa Paulus menjadi bapak rohani, mentor dari Timotius. Kalau kita perhatikan ayat yang kelima, berarti Paulus ini sudah kenal lama dengan keluarga dari Timotius. Karena Paulus bisa tahu dari neneknya, mamanya, baru Timotius. Dan Timotius menjadi anak rohani dari Paulus. Timotius sudah kenal kepada Paulus. Begitu lama. Bukan ketemu langsung, wah kok hebat, mau jadi bapak rohani saya. Bukan seperti itu. Kebanyakan yang terjadi sekarang, ya di kota-kota besar, di Surabaya, di mana, itu seperti itu. Lihat hamba Tuhan, tidak tahu keluarganya bagaimana, tidak tahu kehidupan pribadinya bagaimana, karena ketika khotbah itu, wah nubuatannya kok tepat, wah pelayanannya kok hebat. Kemudian mendekati, mau Bapak jadi mentor saya? Nah, biasanya seperti itu yang terjadi. Ini yang bahaya. Alkitab tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya. Ayat yang ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Perhatikan di sini, bukan memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Artinya kan begini. Kalau ketakutan yang menguasai kita, maka segala yang ada pada kita itu akan menjadi padam. Anda coba kalau Anda mau ikut lomba, ya. Mau tidak usah seperti saya misalnya dulu lomba karate, tanding karate. Itu kalau ketakutan menguasai kita. Itu mau pemanasan sekalipun sepertinya keringat dingin yang keluar. Itu sepertinya mau pemanasan, mau nendang-nendang kaki kok tidak nurut ya. Kelihatannya seperti itu. Ya. Coba mungkin Anda mau ikut, wah itu kan iya kalau karate. Kalau lomba matematika Pak. Coba Anda dalam ketakutan. Rumus-rumus yang Anda hafalkan itu bisa hilang kok. Ketika Anda hidup dalam ketakutan. Tetapi lihat di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau ketakutan yang menguasai kita, semua yang kita miliki seakan-akan tidak berfungsi, itu ketakutan. Anda dulu punya iman, iya, tetapi ketika Anda takut, apa kata orang? Nanti kalau gagal bagaimana? Nanti kalau tidak bergerak bagaimana? Maka Anda tidak akan menggunakan imanmu. Seakan-akan engkau tidak punya iman. Ya. Tetapi kalau kita dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan roh yang membangkitkan.
Kalau awalnya nyalanya kecil, Roh Allah itu akan membuat itu menjadi semakin besar. Kalau dahulu engkau hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit pilek, maka Allah akan membuat sekarang engkau menyembuhkan penyakit yang jauh lebih parah daripada penyakit pilek itu. Kalau engkau dahulu mengusir setan perlu 1 jam, 2 jam, sekarang cukup 5 menit, setannya sudah keluar. Kita butuh Roh Allah. Roh Allah bicara apa? Itu bicara api lagi. Itu bicara api. Pelayan-pelayanku akan seperti nyala api. Wow. Tahukah Anda bahwa ketika kita berdiri di mimbar ini, jemaat bisa menilai apakah kita punya api? Apakah api yang ada pada kita dahulu sekarang semakin besar? Ataukah dahulu kita punya api dan sekarang sudah padam? Jemaat bisa menilai kok. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, maksud saya begini. Jangan mempermalukan diri kita. Kita merasa memiliki api, ternyata dibaca oleh orang, ternyata kok tidak ada apinya. Ya. Tapi jangan takut melayani, saya mau katakan. Dekat dengan Tuhan aja, cari Tuhan, maka api itu akan menyala dengan sendirinya. Ya. Jangan berkata, Allah aku sudah ahli. Ya, aku sudah ahli. Jangan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa. Di sini ditulis kekuatan, padahal sebenarnya kuasa, terjemahan yang tepat. Yang membangkitkan kuasa. Nah, kalau di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kuasa. Loh, tapi kok banyak orang Kristen tidak punya kuasa? Ya. Jangan-jangan, nah kembali kan, jangan-jangan artikan sendiri. Ya. Artikan sendiri. Jangan-jangan. Membangkitkan kuasa dikatakan. Membangkitkan kasih. Nah, ini kan sudah luar biasa. Kalau kita berhenti sampai di sini saja, membangkitkan kuasa dan membangkitkan kasih, tidak usah perdebatan berarti kan, bahwa buah roh lebih penting daripada karunia-karunia roh. Atau karunia roh lebih penting daripada buah roh. Kalau memang roh Allah ada di dalam kita, di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kuasa. Kasih, sudah jelas. Berarti karunia-karunia roh akan bekerja. Kasih atau karakter itu akan bekerja, buah-buah roh itu. Sama. Itu akan bekerja dengan sendirinya kok. Kalau memang Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana Kristus? Kristus penuh dengan kasih. Kristus penuh dengan kuasa. Kemudian di sini dikatakan ketertiban. Terjemahan yang tepat mengatakan pikiran yang sehat. Penguasaan diri, samalah. Pikiran yang sehat. Di sini akan menjadi sangat luar biasa karena kita akan melihat contohnya adalah ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus difitnah, dia diam. Ketika dia disuruh untuk membuktikan bahwa dia anak Allah, dia diam. Seandainya Yesus tidak diam, itu tempat Herodes, itu seluruh Yerusalem, itu hancur kok. Kenapa saya katakan hancur? Yesus mengatakan, kalau saat ini aku panggil saja malaikat-malaikat dari Bapakku, habis itu. Tetapi pikiran yang sehat, penguasaan diri,
membuat Yesus diam. Kenapa? Supaya rencana Bapa itu terjadi. Penebusan manusia. Seandainya Yesus tidak punya pikiran yang sehat. Nah, dan orang-orang sering katakan khilaf. Iya kan? Khilaf. Sudah mencabuli 40 anak katanya hilaf. Kok tidak hanya baru satu itu loh hilaf. Iya kan? Ya. Jadi pikiran yang sehat itu diperlukan. Ketika buah roh, ketika karunia-karunia roh ada pada kita, pada akhirnya yang akan membuat karunia dan buah roh ini bekerja dengan baik, dengan seimbang, dengan nyaman bagi yang menikmatinya adalah pikiran yang sehat. Bahkan kalau kita lihat buah roh, pada akhirnya kan ditutup dengan penguasaan diri. Penguasaan diri. Ada waktunya kita diam. Bahkan ketika orang-orang mengusir setan tidak keluar-keluar. Jangan karena kita merasa kita sudah ahli, sana-sana minggir-minggir. Kok lama sekali? Sudah biarkan dia belajar kan. Tidak usah menunjukkan bahwa kita dipakai Tuhan lebih hebat atau punya kuasa yang lebih hebat. Baru ketika kita nanti dipanggil, diminta tolong, baru kita juga ikut melayani. Di sini penguasaan diri penting. Ya, penguasaan diri penting. Kalau saya ingat dulu ketika saya melayani, saya diminta melayani di sebuah gereja perintisan. Dan saya mendengar, wow, orang-orangnya para orang kaya semua. Dan kemudian teman saya berkata, sudahlah saya ajak yang melayani. Ya sudah kamu yang melayani, saya di sini aja santai. Saya jadi di rumah tempat kami menginap, saya persiapan untuk besok. Dan setelah teman saya pulang, teman satunya ketawa-ketawa. Ya, berdua mereka berangkat. Pak Yusak tahu, orangnya kaya-kaya Pak, pakai Mercy segala macam. Tahu Bapak tahu. Tidak diajak makan, tidak dikasih amplop. Nah kan. Bukan bagiannya, ngerti? Diminta. Jadi disinilah pikiran sehat, penguasaan diri itu penting. Kalau bukan bagiannya, ndak usah maksa. Santai aja hidup itu. Ya. Santai. Saya ndak bisa bayangkan kalau dulu ngikuti anak muda di sini yang berkata begini. Waktu gereja SPII bangun gereja, kok Yusak enggak mau bangun gereja juga? Itu habis berapa miliar? Saya jawab enggak, masih belum. Saya masih ingin membangun orangnya dulu. Anda bisa bayangkan kalau saya panaskan dan kemudian maksa membangun? Mungkin bahkan belum separuh jalan uangnya sudah habis dan kita berhenti kan? Itu akan dipermalukan nantinya. Tapi ketika waktunya sudah tiba dan tepat waktu, bukankah kita membangun sepertinya kok lancar-lancar aja? Ya kan? Jadi kita lihat di sini penguasaan diri ini penting sekali. Pikiran yang sehat akan membuat kasih dan kuasa Tuhan bekerja dengan indah. Ya. Ayat yang ke-8 terakhir. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ketika kita memiliki api Tuhan, satu, kita tidak akan malu mengakui Yesus adalah Tuhan dimanapun juga.
dan tidak perlu menyembunyikan kekristenan kita. Bahkan ketika kumpul dengan siapapun juga, walaupun bukan orang Kristen. Dan tidak usah malu juga, mau di restoran manapun, mau banyak orang atau tidak, untuk berdoa memejamkan mata sebelum Anda makan. Tidak usah malu. Kenapa? Karena Anda tidak dibayari. Ya, kita bayar sendiri. Terserah kita mau berdoa atau tidak kan. Jadi orang tidak usah takut. Ketika Anda takut menunjukkan imanmu di tengah masyarakat, maka sebenarnya saya mau katakan, engkau tidak mempunyai nyala api itu. Padahal Alkitab katakan pelayan-pelayanku seperti nyala api. Berarti kalau kita takut, jangan-jangan bukan pelayan Tuhan. Jangan-jangan bukan orang-orang Kristen yang sebenarnya. Jangan takut, jangan malu. Saya hanya ambil itu saja. Jangan takut, jangan malu untuk menunjukkan imanmu di hadapan orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan seandainya ada orang yang bukan Kristen sakit, jangan malu untuk menawarkan diri. Mau saya doakan, pasti sembuh. Jangan malu, jangan takut ketika ada orang-orang kesurupan. Bukan seiman Pak Yusa, sudahlah usir dalam nama Yesus, setan itu pasti pergi. Tidak usah manggil tokoh agama mereka. Kalau itu ada di hadapan kita, kalau itu ada di rumah kita, kalau itu ada di dalam kekuasaan otoritas wilayah kita, Anda yang harus tampil. Jangan izinkan orang-orang dari kekuatan lain mendemonstrasikan kuasanya di hadapan kita. Bahkan saya mau tekankan begini. Memangnya nabi-nabi Baal itu dan Baal mereka tidak punya kuasa untuk mendatangkan api. Mereka punya kuasa kok. Oleh karena itu nabi-nabi Baal itu berani menerima tantangan dari Elia untuk mendatangkan api. Kalau mereka tidak punya keyakinan, kalau mereka tahu bahwa Baalnya tidak mungkin mendatangkan api, kalau mereka tahu dirinya tidak punya kesaktian untuk mendatangkan api, mereka tidak akan berani untuk menerima tantangan itu. Tetapi karena mereka tahu mereka punya kesaktian, mereka tahu bahwa Baal bisa mendatangkan api, mereka berani menerima tantangan. Tetapi saya mau tekankan begini. Tetapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa mau hadir dan beracara di tempat itu, yang lain harus diam. Itulah otoritas kerajaan. Mau ada menteri, mau ada jenderal yang lagi pidato pun, kalau presiden atau raja datang di sana, maka semuanya harus diam. Karena Allah Yehova mau menunjukkan kuasanya mendatangkan api. Maka api yang dipanggil oleh nabi-nabi Baal itu tidak datang. Kenapa? Api itu tahu bahwa dia untuk saat itu hanya harus tunduk dan taat kepada perintah Allah Yehova. Sidang jemaah. Mari kita lihat di sini betapa hebatnya Tuhan kita. Mungkin ada yang belum tahu atau sudah lupa kesaksian saya ketika saya mengambil NPWP. Saya ingat itu dari jauh petugasnya sudah lihat saya nunduk lagi nyatat melayani yang di depan saya kan segiliran. Dia lihat saya lagi, dia nunduk lagi. Pas giliran saya. Dia bertanya, Bapak Kristen? Oh iya, saya pendeta. Oh makanya auranya kok beda ya Pak. Pakai nama Yesus ya Pak. Iya, kemudian bahasa roh juga. Apa itu bahasa roh? Saya jelaskan sebentar. Kemudian selesai, saya dapat NPWP. Saya pulang, keesokan harinya, Pak Weli datang ke pastori. Pak Yusa,
Kemarin ngambil NPWP ya? Iya Pak. Oh itu tetangga saya Pak yang bertugas. Maaf Pak, itu yang kemarin keliru, salah, buang aja. Ini Pak yang asli, yang benar NPWP-nya. Selesai. Keesokan harinya Pak Weli datang lagi. Pak katanya maaf lagi Pak, yang kemarin itu juga salah. Ini yang benar. Kalau yang ini benar Pak. Tapi Anda lihat apa aneh. Petugas NPWP yang sudah kerjaannya tiap hari, ngerjakan bisa 2 kali salah. Karena dia melihat aura yang berbeda, dia bilang. Artinya bahwa lihat. Dan Pak Weli mengatakan dia itu juga merangkap paranormal juga. Ya. Jadi lihat di sini bahwa paranormal yang sakti sekalipun ketika berhadapan dengan roh Allah, dengan nyala api yang ada pada kita, dia akan kebingungan. Sidang jemaat. Itu yang terjadi. Jadi jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu untuk mengakui iman kita di hadapan orang-orang yang bukan Kristen. Jangan malu. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau kita punya kekuatan Allah, kuasa Allah. Kalau ada nyala api di dalam diri kita, maka kita akan berani menderita bagi Tuhan. Berani menderita. Jangan hanya berani jadi kaya. Ya kan? Orang Kristen sekarang ini kan zamannya berani jadi kaya untuk Tuhan. Berani menderita untuk Tuhan atau enggak? Berani menderita untuk Tuhan. Itu hanya bisa terjadi ketika pelayanku menjadi nyala api di hadapanku. Tidak cukup iman yang tulus, tetapi harus ada api yang dikobarkan di dalam kita. Tidak cukup hanya sekedar iman, harus ada api di dalam kita yang terus menyala. Ketika ada api, mau santet, mau apapun yang Anda bisa sebut, itu tidak akan pernah bisa hinggap di atas api. Itu hanya bisa hinggap di atas benda, tempat di mana tidak ada api. Jadi nyalakan api di dalam kita, maka roh jahat tidak akan bisa menjamah kita. Jangan katakan pada saya, enggak Pak, saya kan orang baik, saya enggak pernah menyalahi orang. Enggak mungkinlah orang akan menyerang, menyalahi, menyantet saya. Enggak mungkin, jangan. Ini bukan musimnya ngomong seperti itu. Bahkan teman Anda pun bisa menyantet Anda, senyum-senyum di depan Anda, tetapi mereka bisa nyantet. Apalagi Anda. Yesus sendiri pun berkata, bahkan temanku yang makan sehidangan denganku mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya teman akrabnya Yudas Iskariot mengkhianati dia. Itu arti perkataan itu. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah baik. Memangnya kita lebih baik dari Tuhan Yesus. Toh itu pun dikhianati. Jadi yang terpenting sekarang adalah pelayan-pelayan Tuhan menjadi nyala api. Tidak cukup hanya iman, tetapi harus ada api yang dikobarkan. Tidak cukup hanya perisai iman, harus ada minyak yang diurapkan kepada perisai itu. Sehingga ketika tombak itu mengarah pada perisai iman, maka tombak itu akan licin. Tetapi kalau tidak ada minyak, itu akan tembus walaupun kita pakai perisai. Jadi itulah kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua.